Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala SMKN 1 Sini beserta dengan para guru, para dewan guru, para pegawai, dan khususnya calon peserta didik MPLS peserta MPLS SMKN 1 Sini Ngawi yang berbahagia. Kami di sini diberi amanat untuk menyampaikan materi tentang toleransi beragama. Perlu diketahui lebih dahulu bahwa toleransi berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu tolerare, yang artinya sabar. Toleransi menurut istilah yaitu saling menghargai dan saling menghormati. Dalam hal konteks beragama, toleransi beragama artinya saling menghargai, saling menghormati, tidak memaksakan dalam hal keberagaman kepada orang lain. Kita semua tahu bahwa manusia diciptakan dari satu nenek moyang, sebagaimana yang kita yakini, yaitu berasal dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Hal ini disiratkan dan difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikanlah kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kemudian dalam hal menunjukkan manusia ke jalan kebenaran, ke jalan bahagiaan, Allah mengutus para nabi dan rasul dengan membawa risalah untuk menyampaikan tentang jalan kebenaran dan jalan kebahagiaan kepada manusia yang telah diciptakan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai para rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Manusia yang telah diciptakan Allah berkembang biak dengan macam-macam karakteristik yang berbeda-beda dan berada di daerah yang berbeda-beda pula. Ada yang di daerah barat, ada yang berada di daerah timur, ada yang di daerah utara, bahkan ada yang di daerah selatan. Perbedaan ini tetap menjadi perhatian Allah dalam menunjuki mereka kepada jalan yang kebenaran dengan diutusnya para nabi dan rasul dengan membawa wahyu dan risalah. Namun setelah diutusnya para rasul, disampaikannya wahyu dan risalah, maka untuk pilihan agama masing-masing diserahkan kepada manusia itu sendiri. Karena manusia telah dibekali rahmat oleh Allah yang sangat besar, yaitu berupa akal pikiran, untuk dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing, untuk dapat memilih pilihannya masing-masing. Allah tidak memaksa kepada para manusia untuk beragama Islam semuanya, tidak menuntut mereka satu agama semuanya. Namun kebahagiaan dan kebenaran menjadi tanggung jawab manusia itu masing-masing nanti kelak di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsakal urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar dengan tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali agama Allah yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
maka pilihan agama manusia diserahkan sepenuhnya kepada manusia itu sendiri. Bahkan manusia setelah lahir, manusia itu masih mengikuti agama orang tuanya hanya sampai ketika dia balik. Ketika dia sudah balik, sudah berumur 18 tahun menurut Undang-Undang Konstitusional Indonesia, maka pilihan itu diserahkan kepada anak itu masing-masing. Apakah ia mau masih mengikuti agama ayah dan ibunya, apakah dia mau memilih agama yang lain, termasuk agama Islam. Pilihan itu menjadi tanggung jawab dan tidak boleh dipaksakan bahkan oleh orang tua sekalipun. Kita ingat sababun nuzul surat Al-Kafirun, bahwa Nabi pernah diajak berdamai dengan orang-orang musyrik Mekah untuk saling bertukar peribadatan. 1 minggu beribadat di tempat berhala, 1 minggu beribadat di masjid, bergantian Nabi dan orang-orang musyrik. Namun Allah menjawab tawaran orang-orang kafir musyrik Mekah ini dengan surat Al-Kafirun ayat 1-6, yang pada intinya orang-orang Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh mereka. Begitupun mereka tidak menyembah apa yang disembah oleh orang Islam. Dan pilihan agama itu menjadi tanggung jawab masing-masing dengan ditutupnya surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyati. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Maka setelah urusan itu diserahkan kepada manusia, maka tanggung jawab ibadah itu berada pada manusia itu masing-masing. Bagaimana dia memilih jalan hidup, bagaimana dia memilih kebenaran dari kesesatan, bagaimana dia memilih agama dalam kehidupannya. Allah memberikan manusia akal untuk bisa memikirkan dan memilih mana yang baik dan mana yang benar. Dalam hal urusan ibadah, menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing yang tidak bisa dipaksakan atau bahkan diwakilkan untuk kepada orang lain. Namun hubungannya sebagai manusia, Allah juga menciptakan manusia bukan hanya sebagai makhluk pribadi yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kebutuhan pribadi, namun manusia juga diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Manusia yang berada di tengah-tengah lingkup sosial, manusia yang berada di lingkungan masyarakat, baik bertetangga, bahkan berbangsa dan bernegara. Maka dalam hal kehidupan bermasyarakat, bersosial, harus mempunyai setidaknya 3 unsur dalam kepribadian manusia, yaitu unsur Islamiyah, unsur Watoniyah, dan unsur Basyariyah. Bahkan ulama lain sampai ada yang membagi unsur yang keempat, yaitu unsur khalqiyah. Unsur Islamiyah atau biasa kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah, artinya hubungan sesama umat muslim dengan umat muslim lainnya harus baik, harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan harus saling membantu antara sesama muslim. Dan dengan kepada orang yang bukan muslim, dengan yang non muslim, maka kita juga tetap harus menghormati mereka, harus saling menghormati mereka dengan menetapkan prinsip watoniyah, yaitu dengan alasan sama-sama sebagai warga bangsa negara Indonesia, sama-sama sebagai warga negara bangsa Indonesia. Dan meskipun mereka adalah orang yang bukan berasal dari pribumi Indonesia, maka kita tetap harus wajib menghormati dan menghargai mereka karena prinsip basyariyah. Sama-sama sebagai manusia harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Tidak boleh memaksakan dalam hal apapun, dalam hal pendapat maupun dalam hal beragama dan dalam hal lainnya. Dan jika 3 unsur ini, jika 3 prinsip ini kita terapkan, maka akan tercipta masyarakat yang damai, masyarakat yang rukun, masyarakat yang harmonis, saling membantu satu sama lain, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan untuk itulah hidup diciptakan, agar kita bisa hidup berdampingan satu sama lain dengan harmonis, dengan baik, seraya tetap beribadah kepada Tuhan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan.
Dan kami berharap SMKN 1 Sine menjadi pelopor perdamaian, menjadi pelopor toleransi dalam beragama, menjadi pelopor dalam kemajuan berbangsa dan bernegara. SMKN bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.